Masih ingat kejadian di Aceh 2004 silam? Ketika gelombang air laut meluluh lantakan semua yang ada di depannya. Tentu teman-teman ingat. Semoga itu yang terakhir kalinya kan ya? Nah, kalian tahu kan apa nama gelombang dahsyat tersebut? Tsunami. Ya, itulah tsunami. Tsunami merupakan gelombang yang sangat besar yang timbul karena adanya perubahan bentuk berupa pengangkatan atau penurunan blok batuan yang terjadi secara tiba-tiba dalam skala luas yang timbul karena gempa bumi di dasar laut, letusan gunung api di dasar laut, atau longsoran di dalam laut. Tsunami yang terjadi di negeri Serambi Mekah tersebut diakibatkan oleh gempa bumi berskala tinggi di bawah laut. Gelombang tsunami yang mencapai 30 meter atau 98 feet ini menewaskan ratusan ribu korban jiwa dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Memangnya bagaimana sih proses terjadinya tsunami? Gempa bumi membuat dasar laut merekah. Air laut mengisi lubang rekahan sehingga pantai menjadi surut. Lubang di tengah laut terisi penuh, kemudian menyemburkan kelebihan air yang ditelannya ke segala arah termasuk pantai. Akibatnya, terjadi gelombang yang sangat besar yang menerjang pantai dan dapat mencapai daratan sejauh 5 km. Lalu, apa yang menjadi faktor timbulnya tsunami? Beberapa faktor yang menyebabkan tsunami antara lain adanya gempa bumi yang berpusat di laut, memiliki magnitud yang besar, kedalaman gempa dangkal, terjadi deformasi vertikal pada lantai dasar laut. Sedangkan tanda-tanda munculnya tsunami dapat dilihat dengan air laut yang surut secara tiba-tiba, terdengar suara gemuruh sangat keras di laut, munculnya buih-buih dalam jumlah banyak, terlihat gelombang tinggi berwarna hitam tebal memanjang di garis cakrawala. Apa yang harus dilakukan saat melihat tanda-tanda tsunami akan terjadi? Segera memberi tanda peringatan dini kepada semua orang, segera menjauh dari daerah pantai, berlarilah ke tempat yang lebih tinggi seperti bukit atau dataran tinggi lainnya. Jika memungkinkan, segera menuju ke tempat evakuasi terdekat. Pemerintah sudah membangun banyak rambu-rambu evakuasi untuk masyarakat. Tsunami tidak bisa diprediksi kedatangannya. Ia bisa datang kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah mengurangi dampak yang dikarenakan oleh tsunami dengan cara hindari bertempat tinggal di daerah tepi pantai yang landai. Menanam tanaman yang mampu menahan gelombang seperti pohon bakau, palem, ketapang, beringin, atau pohon sejenisnya. Ikuti tata guna lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Membuat bangunan bertingkat dengan ruang aman di bagian atas, bagian dinding yang lebar diupayakan tidak sejajar dengan garis pantai. Semoga tsunami tidak terjadi lagi ya, dan kita harus selalu waspada setiap saat. Sampai jumpa di program yang lain. Salam tangguh.